Dendeng lombok cabe ijo ini menurut Uni ya, udah yang paling enak yang pernah Uni bikin. Ini beda ya dari sebelumnya resepnya dan caranya juga. Assalamualaikum, semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Terima kasih juga udah menonton tayangan ini, jadi kita langsung aja ya ke cara dan langkahnya. Yang pertama, yang dibutuhkan yaitu 500 gram daging sapi. Ini nanti boleh dipotong-potong seperti ini, agak tipis, jadi potongan dendeng begitu. Lalu selanjutnya disisihkan terlebih dahulu, lalu kita akan haluskan. Untuk bumbu ungkapnya yaitu 4 siung bawang putih, lalu kurang lebih 15 gram jahe, dan juga tambahkan 1 sendok makan ketumbar dan garam. Nah, di sini sebenarnya teman-teman boleh pakai garam dan lada bubuk aja, itu juga udah bisa sebenarnya. Karena nanti enak nggak enak itu lebih kepada bumbu cabe ijonya. Jadi kalau mau lebih nggak repot silakan pakai lada bubuk dan garam aja. Lalu kalau udah mulai halus seperti ini, boleh teman-teman tambahkan yaitu lada atau merica bubuk, nanti di ulek hingga semuanya tercampur. Kemudian siapkan wajan, lalu tuangkan bumbu yang dihaluskan tadi, tambahkan air, ini kurang lebih 1 liter totalnya air yang digunakan. Lalu ini kita rebus. Nah, merebusnya ini boleh ya dengan presto kalau mau lebih cepat, atau mau pakai metode 7-35 itu juga bisa. Nanti tambahkan juga sedikit kaldu bubuk, nanti direbus hingga ini wajib sampai benar-benar empuk ya dagingnya. Jadi pastikan dagingnya itu teman-teman koreksi aja. Kalau sudah empuk silakan nanti setelah ini option boleh tambahkan yaitu 3 keping asam kandis buat yang punya asam kandis, atau tanpa asam kandis pun sebenarnya ini udah enak. Lalu masak lagi kurang lebih 5 menit aja, nanti kalau udah menyusut seperti ini, jadi bumbunya juga masuk ke dalam dagingnya, silakan diangkat dan kita akan nanti digeprek atau dipukul-pukul gitu, biar nanti seratnya juga pecah gitu ya. Jadi membuat dagingnya lebih empuk nantinya. Nanti seperti ini teman-teman bisa lakukan hingga semuanya habis juga. Atau yang nggak mau digeprek seperti ini sebenarnya nggak apa-apa juga, karena dagingnya udah lembut juga nantinya pas direbus. Ini selera ya, maunya yang seperti ini atau tanpa digeprek. Yang penting kalau yang tanpa digeprek itu wajib sampai empuk banget. Lalu selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Ini Uni pakai minimal itu untuk setengah kilogram daging pakai 150 gram cabai hijau. Tapi yang paling bagus tuh sebenarnya bisa pakai 2 ons. Kalau 150 gram itu jadinya nggak begitu banyak ya, seperti yang dipakai ini cuma 150 gram. Lalu tambahkan 1 siung bawang putih yang ukuran kecil aja ya, lalu tambahkan bawang merah, ini kurang lebih 7 siung cukup. Nanti semuanya teman-teman boleh dipecah-pecah, jadi boleh dipukul-pukul seperti ini, ditumbuk atau juga diulek kasar. Jangan terlalu halus ya kalau untuk cabai hijau, biar nanti rasanya juga lebih enak. Nah, kalau udah seperti ini, teman-teman bisa tambahkan 1 siung aja biar makin enak, yaitu bawang merahnya yang diiris-iris. Jadi nanti itu akan membuat rasa cabai hijaunya jauh lebih enak juga nantinya. Nanti menggorengnya tunggu sampai langunya hilang ya. Jadi aromanya itu akan berubah. Lalu setelah itu panaskan minyak secukupnya, dengan minyak yang tadi aja goreng atau tumis cabai hijau ini. Lalu di sini tambahkan lumayan banyak ya, daun jeruknya minimal itu boleh pakai 5 sampai 7, itu jadinya rasanya lebih enak. Lalu tambahkan buat yang suka daun kunyit dan punya daun kunyit, tambahkan 1 lembar aja daun kunyit. Lalu boleh tambahkan penyedap, menyesuaikan untuk selera masing-masing untuk penyedapnya. Lalu nanti ini ditumis. Nah, tumisnya sebentar aja. Setelah itu teman-teman koreksi langsung rasanya ya. Kalau sudah pas garamnya,
Pokoknya semua sudah pas, langsung setelah itu tambahkan daging. Nah, dagingnya ini boleh dengan 2 cara, yaitu digoreng dulu sebentar atau langsung dimasukin seperti ini. Cuma kalau yang seperti ini bumbunya jauh lebih meresap. Kalaupun digoreng sebaiknya goreng sebentar aja, cuma bagian kulit luarnya sedikit berubah warna ya, biar nanti nggak alot, nggak keras jadinya dagingnya. Nanti diaduk, lalu di sini wajib tambahkan air ya. Jadi airnya itu kurang lebih totalnya 250 mililiter sampai 300 mililiter yang Uni tambahkan. Dan di sini Uni tambahkan yaitu jeruk nipis. Jadi jeruk nipisnya itu jenis asam sundai yang Uni tambahkan. Jadi kalau teman-teman nggak punya asam sundai, kalau nggak orang Minang biasanya nggak tahu itu. Jadi tambahkan jeruk nipis saja atau boleh juga diganti dengan asam kandis. Itu juga enak rasanya. Nah, di sini Uni tambahkan sedikit aja kunyit bubuk. Lalu tambahkan juga sedikit kaldu bubuk. Nanti ini dimasak dengan api yang sangat kecil. Jadi bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging nantinya. Jadi kalau patokannya nanti setelah teman-teman aduk begini kan, nanti dikoreksi ambil dagingnya. Nanti coba kalau dagingnya belum ada rasa sambal ijonya, terus saja dimasak dulu, boleh tambahkan air sedikit lagi sampai bumbunya ini benar-benar meresap ke dalam dagingnya. Nanti kalau udah meresap dan juga air yang kita tambahkan tadi sudah menyusut, teman-teman langsung pindahkan ke piring saji dan ini enak banget. Rasanya itu ada asam-asamnya dan gurih juga. Jadi cabenya itu benar-benar enak rasanya dan bumbunya sangat meresap ke dalam daging. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Assalamualaikum.